Selamat siang. Siang. Sebelumnya saya dengan Ibu Cynthia. Boleh perkenalkan dirinya, Mbak? Saya dengan Desti. Baik. Sebelumnya maaf, ada keperluan apa nih Mbak kesini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya datang ke sini untuk bertemu Ibu untuk berkonsultasi mengenai adik saya. Sebelum memulai konseling kali ini, saya akan menjelaskan 3 asas yang penting dalam konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang Mbak ceritakan ke saya akan dijamin kerahasiaannya. Mbak bisa dengan nyaman menceritakan segala keluh kesah yang Mbak rasakan. Yang kedua, asas sukarela. Mbak dengan sukarela datang ke saya untuk berkonsultasi. Yang ketiga, asas keterbukaan. Jadi Mbak harus transparan kepada saya agar bisa menemukan solusi dan terpecahkan masalahnya. Bagaimana Mbak? Setuju? Ya, saya setuju. Ya, bisa Mbak ceritakan mengenai masalah dan keluh kesah yang Mbak rasakan mengenai adik Mbak? Sebelumnya saya ingin menceritakan tentang adik saya. Adik saya ini saat ini sedang di bangku sekolah SMP, dan saat ini juga sekolah diadakan secara daring atau belajar dari rumah. Adik saya ini selalu menghabiskan waktunya untuk bermain game online dan mengabaikan tugas-tugas yang sudah gurunya kasih kepadanya. Apa upaya Mbak untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah menegurnya, bahkan kedua orang tua saya juga sudah mendidiknya dengan keras supaya adik saya ini bisa mengerjakan tugas-tugasnya secara mandiri, tetapi adik saya tidak bisa mengerjakannya secara mandiri. Kenapa adik Mbak tidak bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri? Karena dia sudah terbiasa dengan bantuan dari saya ataupun kedua orang tua saya. Jika dia ada tugas, saya dan kedua orang tua saya membantunya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya agar tugas-tugasnya terkumpul dengan tepat waktu. Apakah orang tua Mbak dan Mbak tidak membiasakan adik Mbak untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri? Karena kalau misalnya dengan cara Mbak dan orang tua Mbak membantunya secara terus-menerus, itu kan akan berdampak buruk bagi adik Mbak untuk kedepannya. Saya sudah menyuruhnya untuk mengerjakan dengan mandiri. Akan tetapi di saat dia mengerjakannya dengan sendiri, dia lambat untuk mengerjakan tugas. Jadinya tugas tidak tepat waktu untuk pengumpulannya, dan terkadang tugasnya cuma hanya beberapa nomor atau beberapa soal aja yang dia bisa kerjakan. Apakah Mbak atau orang tua Mbak selalu memberikan apresiasi ketika adik Mbak mendapatkan juara kelas atau prestasi di kelasnya? Saya tidak pernah memberikan itu. Orang tua saya juga tidak mau adik saya nantinya jadi manja akan hal tersebut. Apakah Mbak tidak ingin mencoba agar adik Mbak itu bisa menjadi lebih giat lagi? Di satu sisi saya juga ada keinginan untuk memberikan ujian atau tes kepada adik saya supaya dia bisa merubah pola belajarnya supaya lebih giat lagi. Tetapi saya jadi terdorong hatinya karena Mbak sudah memberikan masukan saya tentang memberikan hadiah atau mengapresiasikan adik saya. Jadinya saya akan mencobanya lain kali. Ya, kalau begitu Mbak bisa mencobanya dengan mengapresiasi dengan pujian atau memberikan hadiah kepada adik Mbak agar adik Mbak bisa lebih baik lagi, lebih giat lagi belajarnya. Terima kasih Mbak atas solusinya. Ya, Selamat siang. siang.